Selamat datang di channel cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen asal daerahnya biar kita makin akrab dan selamat mendengarkan. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca jendela kamarku, membangunkanku lebih cepat dari alarm. Aku duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang, lalu tersenyum. Hari ini adalah hari pertamaku bekerja di sebuah perusahaan besar di pusat kota. Meski posisiku hanya sebagai OB, bagiku ini adalah langkah awal menuju sesuatu yang lebih besar. Seragam biru tua yang sudah disetrika rapi tergantung di balik pintu. Aku mengenakannya perlahan, memastikan setiap kancing terpasang dengan benar. Sepatu hitamku tak lagi mengilap seperti baru, tapi sudah cukup layak. Di cermin, aku melihat wajahku. Sederhana, tidak mencolok, tapi mataku menyimpan semangat yang tak mudah padam. Perjalanan menuju kantor memakan waktu hampir 1 jam. Sepanjang jalan, aku mengamati orang-orang yang terburu-buru, berseragam rapi, sebagian dengan ponsel di tangan. Aku tersenyum kecil. Tak lama lagi, aku akan berada di tengah-tengah mereka, meski dengan peran yang berbeda. Begitu tiba di gedung kantor, rasa kagum langsung menyelimutiku. Bangunan tinggi itu berdiri megah, dengan pintu kaca besar yang terbuka otomatis. Udara di dalamnya sejuk, wangi parfum ruangan bercampur aroma kopi dari sudut pantry. Seorang wanita di meja resepsionis menyapaku ramah. "Selamat pagi, Mas Bima, ya?" katanya sambil melihat catatan. Aku mengangguk. "Iya, Mbak. Hari ini saya mulai kerja." Dia tersenyum. "Selamat datang. Saya Rani. Nanti kalau butuh bantuan, bilang saja." Rani adalah orang pertama di kantor yang memberiku rasa nyaman. Setelah itu, aku diarahkan ke ruang cleaning service untuk bertemu Pak Surya, kepala bagian yang mengatur tugas OB. Beliau orangnya tenang, suaranya lembut tapi tegas. "Bima, tugasmu hari ini sederhana. Bersihkan lantai 3, ruang meeting, dan pantry. Jangan terburu-buru, yang penting rapi." Aku mengangguk mantap. Lantai 3 ternyata adalah area manajer dan supervisor. Saat aku mulai mengepel lorong, beberapa karyawan lewat sambil asyik mengobrol. Ada yang mengangguk singkat, ada pula yang hanya melirik tanpa ekspresi. Tidak masalah, pikirku. Aku di sini untuk bekerja, bukan mencari perhatian. Sekitar pukul 10, aku masuk ke ruang meeting untuk membersihkan meja besar di tengah ruangan. Kursi-kursi empuk tersusun rapi, papan tulis digital menyala menampilkan logo perusahaan. Aku sempat membayangkan bagaimana rasanya duduk di kursi itu sebagai orang penting. Tapi segera ku tepis pikiran itu. Mas baru, ya?" Suara seorang pria memecah lamunanku. Aku menoleh, melihat 2 karyawan muda dengan jas hitam. "Iya, Mas," jawabku sambil tersenyum. Mereka saling melirik, lalu tertawa kecil. "Semangat, ya, ngepelnya," kata salah satu sambil berlalu. Aku hanya mengangguk lagi. Aku tahu, tawa mereka mungkin bukan sekadar ramah tamah. Tapi aku memilih untuk tidak memikirkan hal itu terlalu jauh. Siang hari, saat aku membersihkan pantry, Rani datang sambil membawa 2 gelas kopi. "Nih, Mas, 1 buat kamu." Katanya hari pertama harus manis. "Biar betah," katanya sambil tersenyum. Aku menerima kopi itu, rasa hangatnya menyebar ke tubuh. "Terima kasih, Mbak Rani. Semoga hari-hari berikutnya juga manis." Dia tertawa kecil, lalu kembali ke meja resepsionis. Sore menjelang, aku memandang gedung dari luar sebelum pulang. Hari pertama ini terasa tenang. Tidak ada kejadian besar. Hanya perasaan puas karena bisa bekerja dengan jujur. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang berbisik, seolah hari-hari mendatang tak akan semulus ini. Aku pulang dengan langkah ringan, tak sadar bahwa tawa kecil di lorong tadi adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah segalanya. Pagi kedua aku bekerja, langit sedikit mendung. Aku berjalan menuju kantor sambil membawa bekal yang sudah disiapkan sejak subuh. Bukan hanya untuk menghemat uang makan siang, tapi juga karena aku terbiasa memasak sendiri.
Rasanya lebih menenangkan. Begitu tiba di lobi, aku langsung melihat Rani di meja resepsionis. Dia menyapaku dengan senyum yang sama hangatnya seperti kemarin. "Pagi, Mas Bima. Semangat, ya?" Aku membalas senyumnya. "Pagi juga, Mbak Rani. Semangat terus." Rani adalah sedikit dari orang yang melihatku sebagai manusia, bukan sekadar petugas kebersihan. Mungkin karena itu, aku merasa nyaman berbicara dengannya. Tugas hari ini lebih banyak. Pak Surya memberiku daftar tambahan, membersihkan gudang arsip di lantai 2, memoles kaca di ruang direksi, dan memastikan pantry tetap rapi sampai sore. Kalau bisa, jangan sampai ada yang komplain. Di sini, komplain sekecil apapun bisa dibesar-besarkan, katanya sambil menepuk bahuku. Aku mengangguk, menyimpan pesannya dalam-dalam. Saat aku mengepel lorong lantai 2, aku mendengar suara pintu terbuka di ujung. 2 orang karyawan keluar sambil membawa berkas. Salah satunya adalah Rio, pria yang kemarin menegurku dengan nada aneh. Kali ini, dia hanya melirikku sekilas, lalu berbisik ke temannya sambil tersenyum miring. Aku tidak mendengar jelas apa yang dia katakan, tapi tawa kecil mereka cukup membuat telingaku panas. Aku tetap menunduk, melanjutkan pekerjaan. Dalam hati, aku mengingatkan diriku, "Bima, jangan terpancing. Kamu di sini bukan untuk meladeni orang-orang seperti itu." Siang menjelang, aku membersihkan kaca besar di ruang direksi. Ruangan itu begitu mewah. Karpet tebal, meja kayu mahal, dan kursi kulit hitam yang terlihat nyaman sekali. Dari sini, pemandangan kota terlihat begitu jelas. Aku berdiri sebentar, memandang keluar jendela. Dalam bayanganku, aku melihat diriku duduk di kursi itu. Bukan sebagai OB, tapi sebagai seseorang yang memimpin rapat, memberi keputusan besar. Aku tersenyum kecil. Kadang, mimpi itu memang datang tiba-tiba. Walau aku tahu untuk sampai ke sana, jalannya akan panjang dan penuh batu. Lagi melamun, ya? Suara tiba-tiba membuyarkan lamunanku. Aku menoleh. Fajar berdiri di pintu sambil menyandarkan tubuhnya ke kusen. "Enggak, Mas. Cuma, lihat pemandangan," jawabku pelan. Dia tertawa kecil. "Ya ampun, OB juga bisa ngelamun lihat kota. Toh?" katanya, lalu pergi begitu saja. Aku menarik napas dalam-dalam. Bukan ucapan yang menyakitkan, tapi rasanya seperti jarum halus yang menusuk pelan. Aku tahu, bagi sebagian orang di sini, seragam OB adalah tanda bahwa aku hanya pekerja kecil yang tak pantas bermimpi besar. Sore harinya, saat beristirahat di pantry, Rani datang dan duduk di kursi seberangku. "Kamu betah, Mas?" tanyanya sambil menyesap teh hangat. Aku tersenyum. Betah. Walau, ya, ada saja orang yang suka komentar. Dia mengangguk pelan. "Biasalah. Di kantor ini, ada yang ramah, ada yang, ya, begitu. Tapi jangan dimasukin hati. Kerja yang baik aja." Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa terasa menenangkan. Aku mengangguk, memutuskan untuk tetap fokus pada pekerjaanku. Hari itu, aku pulang dengan langkah yang sedikit lebih berat daripada kemarin. Di balik seragam OB ini, aku membawa mimpi besar dan masa lalu yang tidak diketahui siapapun. Mereka mungkin melihatku hanya sebagai petugas kebersihan, tapi aku tahu, suatu hari nanti, pandangan itu akan berubah. Aku belum tahu bagaimana, tapi aku yakin, waktunya akan tiba. Hari ketiga aku bekerja, udara pagi terasa lebih segar. Mungkin karena semalam hujan turun cukup lama, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Aku berjalan menuju kantor sambil membawa termos kecil berisi teh hangat. Hari ini, entah kenapa, aku ingin semuanya berjalan lebih santai. Begitu sampai di lobi, aku langsung melihat Rani tengah sibuk menerima telepon sambil menulis sesuatu di buku catatan. Saat matanya bertemu denganku, dia tersenyum singkat. Senyum itu, entah kenapa seperti memberi energi di awal hari. Pagi ini aku mendapat tugas membersihkan lantai 4, area yang jarang kudatangi.
Lantai ini adalah tempat para manajer dan tim kreatif bekerja. Ruangannya penuh poster motivasi, tanaman hias, dan aroma kopi yang cukup kuat. Saat aku sedang mengelap meja pantry di lantai ini, seorang wanita parubaya dengan kacamata tebal menghampiriku. "Kamu Bima, kan?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, Bu. Terima kasih, ya. Kemarin kamu yang bersihin ruang meeting? Rapi sekali. Jarang ada yang teliti seperti itu." Aku tersenyum sopan. "Sama-sama, Bu. Memang sudah tugas saya." Ucapan itu mungkin sederhana, tapi rasanya seperti setetes air di tengah padang pasir. Di tempat di mana komentar miring lebih sering terdengar, satu kalimat apresiasi bisa terasa begitu besar. Siang menjelang, aku kembali ke lantai 3 untuk membersihkan ruang rapat besar. Rapat baru saja selesai, meja dipenuhi gelas bekas dan sisa makanan ringan. Saat aku mulai merapikan, Rio dan Fajar masuk sambil bercanda. Hati-hati tuh, Mas. Gelasnya mahal. Jangan sampai pecah, nanti gaji sebulan nggak cukup buat ganti," kata Rio sambil tertawa. Aku tersenyum tipis. "Tenang, Mas. Saya hati-hati kok." Mereka saling melirik dan kembali tertawa, lalu keluar ruangan. Aku mencoba mengabaikan ucapan mereka, tapi di dalam hati, aku bertanya-tanya, kenapa orang mudah sekali meremehkan pekerjaan orang lain? Sore harinya, sebelum pulang, aku melewati meja resepsionis. Rani sedang menata bunga di vas kaca. "Cantik ya bunganya," kataku. Dia menoleh dan tersenyum. "Iya, Mas. Tapi kalau nggak dirawat, ya cepat layu." Aku mengangguk. "Kayak hubungan antar manusia, ya?" Rani tertawa kecil. "Kamu ini ada-ada aja." Percakapan singkat itu membuatku menyadari, meskipun banyak yang meremehkan, masih ada orang yang mau melihatku apa adanya. Senyum Rani sore itu seperti menghangatkan hati setelah seharian menghadapi tatapan sinis. Aku pulang dengan langkah ringan, tapi di sudut pikiranku, ada firasat bahwa hari-hari tenang ini tidak akan bertahan lama. Sesuatu akan datang, dan mungkin akan menguji kesabaran serta keteguhanku. Aku hanya belum tahu, kapan tepatnya badai itu tiba. Pagi itu aku datang sedikit lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, bahkan gedung kantor pun belum sepenuhnya ramai. Aku sengaja tiba cepat karena ada tugas tambahan. Membersihkan ruang meeting besar sebelum rapat penting pukul 9. Saat membuka pintu ruang meeting, aroma kopi sisa rapat kemarin masih tercium samar. Aku mulai merapikan kursi satu persatu, mengelap meja, dan memastikan layar presentasi menyala. Semua kulakukan dengan hati-hati. Sekitar pukul 8, beberapa karyawan mulai berdatangan. Suara langkah kaki, ketikan keyboard, dan dering telepon mulai memenuhi lantai 3. Aku sedang mengepel lorong ketika tiba-tiba terdengar tawa keras dari ujung ruangan. Itu dia pahlawan kita." Suara Rio terdengar jelas, diikuti tawa Fajar. Aku melirik sekilas, mencoba tetap fokus pada pel. Masa kemarin aku lihat dia ngelamun di ruang direksi. "Mungkin dia mimpi jadi bos," kata Rio sambil terkekeh. Fajar menimpali, "Ya ampun, bisa-bisanya OB ngimpi duduk di kursi direktur. Kebanyakan nonton sinetron, kali." Tawa mereka meledak lagi, dan kali ini beberapa orang lain ikut tersenyum mendengar. Aku bisa merasakan panas di wajahku, tapi aku menunduk, menekan gagang pel lebih keras. Aku tahu, jika aku bereaksi, itu hanya akan membuat mereka semakin senang. Namun yang membuatku lebih terganggu bukan hanya ucapannya, tapi tatapan orang-orang yang melihatku setelah itu. Tatapan setengah iba, setengah meremehkan. Siang harinya, saat aku membawa tumpukan gelas kotor ke pantry, aku kembali mendengar bisik-bisik di belakang. "Serius? Dia pernah sekolah nggak sih?" "Kayaknya nggak deh. Paling lulusan SMP." Aku pura-pura tidak mendengar, tapi dalam hati aku ingin sekali berkata bahwa aku punya gelar yang mungkin lebih tinggi dari sebagian orang di sini. Tapi itu rahasia yang belum waktunya terbuka. Setelah makan siang,
aku mendapat tugas membersihkan kaca depan gedung. Pekerjaan ini membuatku berada di luar, terlihat oleh semua orang yang lewat. Beberapa karyawan yang pulang makan siang sempat melirik sambil berbisik-bisik. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi aku bisa merasakan nada meremehkan itu dari cara mereka tertawa sambil berjalan. Menjelang sore, aku kembali ke dalam gedung. Saat melewati meja resepsionis, Rani memanggilku. "Mas Bima, kamu nggak apa-apa?" tanyanya pelan. Aku terkejut. "Maksudnya?" Dia menatapku sejenak. "Aku tadi dengar sedikit. Ya, komentar-komentar itu. Nggak usah dimasukin hati, ya." Aku tersenyum kecil. "Iya, Mbak. Saya baik-baik saja." Tapi kenyataannya, aku tidak sepenuhnya baik-baik saja. Ada rasa yang mengganjal, seperti benih kecil yang jika dibiarkan, bisa tumbuh menjadi kemarahan atau tekad. Sore itu, saat semua orang mulai pulang, aku masih di pantry, membereskan piring dan gelas. Aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Rio muncul, sambil memegang ponsel. Bima. Besok pagi bersihin ruang meeting lebih cepat. Ya. Jangan sampai kayak tadi, masih basah pas kita mau masuk," katanya, lalu pergi tanpa menunggu jawaban. Aku memandangi punggungnya yang menjauh. Dalam hati aku berbisik, kalian boleh menertawakanku sekarang. Tapi suatu hari, aku yang akan berdiri di tempat tertinggi, dan kalian akan melihatku dengan tatapan berbeda. Aku hanya belum tahu, hari itu akan datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Pagi itu aku datang seperti biasa, dengan seragam yang rapi dan niat untuk bekerja sebaik mungkin. Aku sudah menyiapkan semua perlengkapan bersih-bersih sejak jam 7. Karena tahu ada rapat penting di lantai 3. Saat aku sedang membersihkan meja pantry, suara langkah cepat terdengar mendekat. Aku menoleh, dan melihat Bu Ratna, kepala HRD, berjalan dengan wajah serius, map di tangannya, dan tatapan yang tajam. "Mas Bima," panggilnya keras, suaranya menggema di ruangan. Aku spontan berdiri tegak. "Iya, Bu? Kenapa ruang meeting tadi pagi masih berantakan? Sampah di meja, kursi nggak rapi, bahkan lantainya masih ada bekas tumpahan kopi. Kamu kerja apa enggak sih?" Aku sempat terdiam. Rapat pagi itu memang dimulai lebih awal, dan saat aku datang untuk membersihkan, ternyata para karyawan sudah masuk dan duduk di kursinya masing-masing. Aku tidak sempat merapikan semuanya dengan sempurna. "Saya sudah datang lebih pagi, Bu. Tapi apa? Jangan cari alasan. Di kantor ini, semua punya tanggung jawab. Kalau nggak sanggup, bilang dari awal," potongnya dengan nada tinggi. Beberapa karyawan yang ada di sekitar pantry berhenti sejenak, pura-pura sibuk tapi jelas mendengar. Tatapan mereka membuat tubuhku terasa semakin kaku. "Saya minta maaf, Bu," ucapku pelan, menunduk. Bu Ratna menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada lebih dingin. "Besok saya nggak mau dengar alasan lagi. Kalau kejadian seperti ini terulang, saya akan keluarkan peringatan tertulis." "Mengerti?" Aku mengangguk. "Mengerti, Bu." Setelah dia pergi, aku berdiri sebentar, memandangi meja yang masih kupegang kain lapnya. Rasanya, seperti ada beban besar yang menekan dada. Aku tahu aku tidak sepenuhnya salah, tapi di posisi seperti ini, membela diri hanya akan membuatku terlihat seperti pembangkang. Siang itu, aku berusaha bekerja lebih cepat dan teliti. Bahkan setiap kali aku melihat meja atau kursi yang sedikit bergeser, aku langsung merapikannya. Tapi tetap saja, ada hal-hal di luar kendaliku. Sore menjelang, aku bertemu Rani di depan lift. Dia menatapku sejenak. "Aku dengar tadi pagi," katanya pelan. Aku tersenyum tipis. "Ya, begitulah. Nggak semua orang bisa lihat alasan di balik kejadian." Rani menghela napas. "Sabar ya, Mas. Kadang orang yang di atas nggak benar-benar tahu apa yang terjadi di lapangan." Perkataannya menenangkan, tapi di dalam hatiku mulai tumbuh perasaan yang sulit kujelaskan. Campuran antara lelah, kecewa, dan tekad.
Tekad untuk membuktikan bahwa aku lebih dari yang mereka lihat. Malam itu, saat aku sampai di rumah kontrakan kecilku, aku duduk di tepi ranjang. Terlintas lagi wajah Bu Ratna dengan suaranya yang lantang, juga tawa Rio dan Fajar. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku akan terus diam? Aku belum menemukan jawabannya. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak akan selamanya berada di posisi ini. Pagi itu, langit mendung. Udara terasa berat, seolah ikut menekan langkahku menuju pintu masuk kantor. Aku berusaha mengusir perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Tapi entah kenapa, hatiku gelisah. Begitu sampai, aku langsung menuju pantry untuk mengambil peralatan bersih-bersih. Belum sempat memulai pekerjaan, aku mendengar panggilan dari pengeras suara kantor. Mas Bima, dimohon ke ruang HRD sekarang. Suara itu membuat beberapa karyawan yang sedang duduk di lobi saling melirik. Aku menarik napas, lalu berjalan menuju lantai 2, tempat ruang HRD berada. Saat aku mengetuk pintu, Bu Ratna langsung menyuruhku masuk. Di meja depannya, ada selembar kertas putih dengan kop perusahaan. Duduk, Bima, katanya singkat. Aku duduk, mencoba menjaga ekspresi tetap tenang. Seperti yang saya sudah bilang kemarin, ia mulai, pekerjaan kamu akhir-akhir ini kurang memuaskan. Dan setelah mempertimbangkan laporan dari beberapa divisi, perusahaan memutuskan untuk memberikan ini. Ia mendorong kertas itu ke arahku. Aku menunduk, membaca isi surat tersebut. Peringatan tertulis. Alasannya, kinerja kurang memuaskan, keterlambatan dalam menyiapkan ruang rapat, serta kurangnya inisiatif dalam menjalankan tugas. Aku mengangkat wajah, menatapnya. Bu, saya tidak pernah terlambat masuk kerja. Saya juga selalu menyelesaikan tugas sesuai permintaan. Kalau ruang rapat kemarin tidak sempat rapi, itu karena... Bima, potongnya cepat, ini bukan forum untuk berdebat. Surat ini sudah diputuskan. Kalau kamu keberatan, ada prosedur pengajuan keberatan resmi. Tapi untuk saat ini, kamu terima dulu. Tanganku terasa dingin saat mengambil kertas itu. Rasanya seperti dihukum atas sesuatu yang bukan sepenuhnya kesalahanku. Setelah keluar dari ruang HRD, aku berjalan pelan menuju pantry. Rani yang melihatku langsung menghampiri. Mas, kamu kenapa? Aku menunjukkan kertas di tanganku. Dia membacanya, lalu menghela napas panjang. Ini nggak adil, katanya lirih. Aku tersenyum tipis. Kadang, dunia memang begitu. Sepanjang hari itu, tatapan orang-orang terasa berbeda. Beberapa karyawan yang tahu tentang surat peringatan itu mulai memandangku seolah-olah aku benar-benar pekerja malas. Bahkan Rio sempat lewat sambil berbisik ke Fajar. Wah, jangan-jangan sebentar lagi out. Nih. Di dalam hatiku, ada sesuatu yang berubah. Surat peringatan itu seperti api kecil yang menyulut bara. Aku tahu, jika aku terus diam, aku akan tenggelam. Tapi jika aku melawan, aku harus siap menanggung semua risikonya. Sore itu, saat semua orang sudah pulang, aku duduk sendirian di ruang pantry. Surat peringatan itu masih di tanganku. Aku melipatnya perlahan, lalu menyimpannya di saku. Bukan untuk disimpan sebagai kenangan buruk, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa suatu hari, aku akan membalik keadaan. Aku hanya belum tahu caranya seperti apa. Tapi hari itu, tekadku mulai terbentuk. Sudah 3 hari sejak surat peringatan itu kuterima. Setiap kali aku menyentuh kertasnya, rasa panas di dadaku kembali muncul. Tapi kali ini, panas itu bukan marah yang membakar habis, melainkan api yang diam-diam ingin mengubah segalanya. Pagi ini aku sengaja datang lebih awal, jauh sebelum karyawan lain. Gedung masih sepi. Lampu sebagian besar lantai belum dinyalakan. Aku berjalan ke ruang meeting besar, mengelap meja, merapikan kursi, lalu duduk sebentar di kursi kepala rapat. Kursi itu empuk, dan dari posisi itu aku bisa melihat seluruh ruangan. Rasanya aneh. Seolah aku sedang berada di dunia yang berbeda. Dalam hati aku bertanya,
Bagaimana rasanya memimpin rapat di sini? Bagaimana rasanya semua orang menunggu keputusan yang keluar dari mulutku? Aku teringat masa lalu, saat aku masih bekerja di sebuah perusahaan lain sebagai staf administrasi. Aku pernah memimpin tim kecil, membuat laporan, dan mengatur jadwal. Semua berjalan baik sampai perusahaannya bangkrut, membuatku harus memulai dari nol. Tidak ada yang tahu cerita itu, karena sejak masuk di sini, aku memilih diam. Hari itu, setelah pekerjaan pagi selesai, aku memutuskan untuk makan siang di kantin belakang, tempat yang jarang dikunjungi karyawan kantor. Di sana, aku bertemu Pak Hadi, salah satu OB senior yang sudah bekerja puluhan tahun. "Kamu kelihatan banyak pikiran, Bim," katanya sambil mengaduk teh manisnya. Aku tersenyum. "Mungkin. Dengar ya, di kantor ini, yang kuat bukan cuma yang pintar, tapi yang sabar dan tahu kapan harus melangkah," ucapnya, menatapku dalam. Kalimat itu seperti kunci yang membuka pintu di pikiranku. Mungkin ini saatnya aku tidak hanya bekerja untuk memenuhi tugas harian, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Malamnya, di kontrakan, aku membuka laptop tuaku yang sudah lama tidak kugunakan. Layar redupnya menampilkan folder-folder lama. Proposal, laporan keuangan, presentasi. Semua itu adalah sisa masa lalu yang pernah membuatku bangga. Aku mulai menulis daftar kecil di buku catatan. Belajar kembali materi manajemen dan kepemimpinan. Memperbarui pengetahuan tentang bisnis. Mengamati cara kerja direksi di kantor. Menyusun rencana, walau saat ini masih samar. Aku tahu orang akan menertawakan jika aku bilang aku ingin menjadi lebih dari sekadar office boy. Tapi aku tidak perlu semua orang percaya. Aku hanya perlu satu orang percaya, diriku sendiri. Hari-hari ke depan, aku akan tetap menjalankan tugas seperti biasa. Tapi diam-diam, aku akan mempersiapkan sesuatu. Mungkin tidak besok, tidak bulan depan, tapi suatu saat, aku akan duduk di kursi yang tadi pagi ku coba. Dan ketika hari itu tiba, semua akan mengerti mengapa aku memilih diam selama ini. Sejak memutuskan untuk mengubah jalan hidupku, setiap sudut kantor terasa seperti buku pelajaran yang harus kubaca. Setiap pagi, saat aku membersihkan ruang rapat, aku sengaja tidak langsung keluar setelah selesai. Aku menunggu sampai orang-orang mulai berdatangan, lalu berpura-pura merapikan sesuatu di sudut ruangan. Dari posisi itu, aku bisa mendengar potongan percakapan para manajer dan direktur. Tentang target penjualan, strategi pemasaran, hingga rencana ekspansi. Awalnya semua terdengar rumit, istilah-istilah bisnis yang asing di telingaku. Tapi aku mulai mencatatnya diam-diam di buku kecil yang selalu kusimpan di saku. Suatu hari, saat rapat akan dimulai, aku melihat Pak Arman, Direktur Keuangan, masuk sambil membawa setumpuk berkas. Beberapa lembar kertas terjatuh tanpa ia sadari. Aku segera memungutnya. "Pak, ini jatuh." "Oh, terima kasih, Bima," katanya sambil tersenyum singkat. Itu adalah senyum pertama yang tulus dari jajaran direksi yang pernah kuterima. Saat beliau kembali duduk, aku melirik cepat tulisan di kertas yang terjatuh tadi. Ada grafik, tabel angka, dan kata-kata seperti cash flow dan ROI. Aku tidak sepenuhnya paham, tapi aku menyalin bentuk grafik itu di bukuku, bertekad untuk mencari artinya malam nanti. Beberapa minggu berjalan, aku makin terbiasa mencuri ilmu. Kadang, aku membersihkan meja pantry di dekat pintu ruang rapat, hanya agar bisa mendengar suara para atasan lebih jelas. Kadang, aku pura-pura mengatur AC di ruangan, padahal sedang melihat presentasi yang terpampang di layar. Rani pernah bertanya, "Mas, kok sekarang sering di lantai direksi?" Aku hanya tersenyum. Ya, kan mereka juga butuh ruang yang rapi. Dia tidak tahu bahwa di balik kain lap dan botol pembersihku, aku sedang membawa senjata paling ampuh, pengetahuan. Malamnya, aku mencari video-video pembelajaran bisnis di internet, membaca artikel gratis, bahkan meminjam buku manajemen dari perpustakaan kota. Semua yang kudengar di kantor, kucari penjelasannya di rumah. Lama-kelamaan,
Istilah yang dulu asing mulai terasa akrab. Aku mulai paham mengapa rapat bisa berlangsung panas. Atau kenapa keputusan tertentu bisa membuat satu divisi bersorak sementara divisi lain muram. Aku masih office-boy, itu fakta. Tapi di kepalaku, sebuah peta besar mulai terbentuk. Peta yang bisa membawaku menuju kursi yang selama ini hanya bisa kulihat dari jauh. Aku tahu jalan ini panjang. Tapi setiap langkah kecil yang kuambil sekarang adalah pondasi untuk lompatan besar nanti. Beberapa minggu terakhir, rutinitasku berubah tanpa disadari orang. Setiap ada rapat direksi, aku selalu, kebetulan, berada di sekitar ruangan. Setiap ada tumpukan dokumen di meja pantry, aku membersihkannya sambil membaca sekilas. Tapi, sepertinya tidak semua orang senang melihatku sering berada di lantai direksi. Pagi itu, saat aku sedang mengelap meja pantry, Rio tiba-tiba datang sambil menyandarkan tubuhnya di pintu. "Bima," katanya, "kok akhir-akhir ini sering banget di atas, di lantai direksi? Nggak takut salah paham?" Nada suaranya datar, tapi matanya seperti sedang meneliti gerak-gerikku. Aku tersenyum kecil. "Ya, kebetulan mereka sering butuh ruangan rapi." "HM?" Dia mengangguk singkat lalu pergi. Tapi tatapannya meninggalkan rasa tidak enak di hatiku. Beberapa hari kemudian, aku baru saja selesai membersihkan ruang rapat besar saat Fajar, asisten pribadi Pak Direktur Utama, masuk. "Bima, kamu di sini terus ngapain sih?" tanyanya, suaranya agak tegas. Aku menjawab sejujur mungkin. "Ya, bersihin ruangan, Mas." Ya sudah. Tapi jangan terlalu lama-lama nongkrong di sini. Banyak dokumen penting, kamu tahu kan?" Aku mengangguk dan keluar. Tapi di koridor, aku melihat Fajar menatapku lewat pintu kaca. Seolah ia mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang kulakukan. Malamnya, aku memikirkan kejadian itu. Mungkin benar, aku harus lebih hati-hati. Tujuanku belajar, bukan membuat orang curiga. Tapi masalahnya, kabar mulai beredar. Ada bisik-bisik di pantry. Si Bima itu OB apa mau jadi manajer? Katanya suka ikut-ikutan dengar rapat. Rani sempat mengingatkanku. "Mas, hati-hati. Kalau ada yang nggak suka, bisa-bisa malah kamu yang kena masalah." Aku tersenyum, aku tahu, Ran. Tapi semua ini aku lakuin buat masa depan. Hari-hari berikutnya, tekanan itu makin terasa. Ada saja pekerjaan tambahan yang diberikan padaku secara mendadak, seolah untuk menjauhkan aku dari lantai direksi saat rapat berlangsung. Kadang, aku diminta membersihkan gudang lama di basement, pekerjaan yang membuatku seharian tidak muncul di atas. Meski begitu, aku tidak menyerah. Aku mulai mencari cara lain, meminta bantuan Pak Hadi untuk mengabari jadwal rapat, memanfaatkan jam istirahat untuk memeriksa ruang rapat sebelum digunakan, bahkan membersihkan di malam hari saat semua orang sudah pulang. Aku sadar, semakin dekat aku ke pintu itu, semakin banyak tangan yang mencoba menutupnya. Tapi justru karena itulah, aku tahu aku berada di jalur yang benar. Semakin hari, langkahku terasa seperti berjalan di lorong panjang yang penuh pintu terkunci. Ada pintu kesempatan yang sedikit terbuka, tapi sebelum sempat kusentuh, seseorang sudah menutupnya rapat. Tapi anehnya, justru semua itu membuat tekadku makin kuat. Suatu sore, kantor mulai sepi. Hujan turun di luar, membasahi kaca jendela besar di lantai direksi. Aku baru saja selesai mengelap meja rapat terakhir. Tiba-tiba mataku tertuju pada papan tulis di pojok ruangan. Masih ada coretan sisa rapat siang tadi, visi 5 tahun, perluasan pasar dan restrukturisasi. Entah kenapa, kata visi itu menempel di kepalaku. Aku duduk di kursi paling ujung, memandang deretan kursi yang mengelilingi meja. Lalu aku membayangkan diriku berdiri di depan papan itu, menjelaskan strategi perusahaan, membuat keputusan yang memengaruhi ratusan karyawan. Bukan karena aku ingin merasa berkuasa. Bukan pula karena ingin membalas semua yang meremehkanku. Tapi karena aku tahu, jika aku berada di posisi itu,
aku bisa memperlakukan orang dengan lebih adil. Malam itu, di kamar kontrakan, aku membuka buku catatan yang sudah penuh dengan coretan istilah bisnis, strategi, dan ide-ide kecil. Di halaman terakhir, aku menulis besar-besar. Dalam 5 tahun, aku akan duduk di kursi direktur utama. Aku tahu, bagi orang lain itu mungkin mimpi gila. Seorang office boy yang gajinya bahkan nyaris tak cukup untuk menabung, berani menulis target setinggi itu? Tapi aku percaya, setiap pencapaian besar selalu dimulai dari satu kalimat sederhana. Aku bisa. Sejak malam itu, semua yang kulakukan punya arah. Bangun pagi bukan sekadar untuk bekerja, tapi untuk belajar. Membersihkan ruang rapat bukan sekadar mengelap meja, tapi mengamati dinamika para pemimpin. Mengantarkan minuman bukan sekadar tugas, tapi kesempatan mendengar kata-kata penting yang bisa membuka wawasan. Aku mulai membuat jadwal belajar mandiri yang ketat. Senin untuk mempelajari manajemen keuangan. Rabu untuk mempelajari strategi pemasaran. Jumat untuk memahami manajemen sumber daya manusia. Di luar kantor, aku mencari seminar gratis, menonton kuliah online, dan membaca berita bisnis setiap pagi. Pelan-pelan, aku tidak hanya memahami isi rapat, tapi mulai bisa memprediksi apa yang akan mereka bahas. Tekanan, gosip, dan tatapan sinis tetap ada. Tapi sekarang, semua itu hanyalah rintangan kecil di jalan menuju tujuan yang sudah kupatri di hati. Aku tahu, jalannya panjang dan penuh tantangan. Tapi seperti kata Pak Hadi dulu, yang kuat bukan hanya yang pintar, tapi yang sabar dan tahu kapan harus melangkah. Dan aku sudah memutuskan langkahku. Pagi itu, udara kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena AC, tapi karena suasana yang aneh. Orang-orang berjalan cepat, wajah mereka tegang, dan bisik-bisik memenuhi lorong. Aku sedang mengelap meja pantry ketika Rani berbisik. "Mas, kamu udah dengar? Ada audit besar-besaran minggu ini." "Audit?" tanyaku. "Iya. Katanya, semua dokumen, akses, dan pergerakan orang di kantor akan diperiksa. Katanya sih, ada kecurigaan kebocoran informasi perusahaan." Jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena aku merasa bersalah, tapi aku tahu, semua kegiatanku di lantai direksi mungkin akan terlihat mencurigakan di mata orang yang tidak tahu tujuanku. Siangnya, aku dipanggil ke ruang HR. Di sana, Bu Melati, Kepala HR, duduk bersama Fajar, asisten pribadi Pak Direktur Utama. "Bima," kata Bu Melati, "kami perhatikan akhir-akhir ini kamu sering berada di lantai direksi. Bisa jelaskan?" Aku menelan ludah. "Saya hanya membersihkan ruangan seperti biasa, Bu." Fajar menyandarkan tubuh di kursinya. "Tapi kenapa waktunya selalu berdekatan dengan rapat penting?" Aku mencoba tersenyum. "Kebetulan saja, Mas. Kadang rapatnya memang dimulai setelah saya selesai." Mereka saling pandang, lalu Bu Melati berkata, "Baik, tapi mulai minggu ini, kamu akan dijadwalkan membersihkan lantai itu di luar jam rapat. Demi keamanan." Hatiku seperti diremas. Itu berarti salah satu sumber belajarku akan tertutup rapat. Malamnya, aku duduk di kamar, memandangi buku catatanku. Semua usahaku beberapa bulan terakhir terasa seperti diambil begitu saja. Bukan hanya itu, beberapa dokumen presentasi yang biasa kutemukan di pantry kini selalu dikunci di lemari. Bahkan papan tulis ruang rapat selalu dihapus bersih setelah digunakan. Pak Hadi sempat menepuk bahuku. "Bima, sabar ya. Kadang hidup memang seperti itu. Pintu yang kita buka dengan susah payah bisa tiba-tiba tertutup." Aku tersenyum hambar. "Iya, Pak. Tapi rasanya berat sekali." Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Aku masih bekerja seperti biasa, tapi rasanya seperti kembali ke titik nol. Tanpa akses ke informasi, aku seperti kehilangan peta. Tujuanku masih sama, tapi jalannya kini kabur. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah aku memang terlalu bermimpi tinggi? 3 hari setelah aturan baru itu berlaku, aku mulai merasa terjebak.
Rutinitasku kembali seperti dulu, datang pagi, membersihkan, lalu menghilang dari radar lantai direksi. Belajar dari rapat? Mustahil. Mencatat strategi dari sisa dokumen? Tidak ada lagi yang tersisa. Sampai suatu sore, ketika aku sedang membawa tumpukan sampah kertas ke ruangan daur ulang, aku mendengar suara dari belakang. Bima. Aku menoleh. Rio berdiri di lorong sempit. Wajahnya seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Kamu lagi pusing, ya? Tanyanya pelan. Aku tersenyum kecut. Kelihatan banget, ya? Ya jelas. Aku tahu kamu sering mantau rapat-rapat itu. Sekarang nggak bisa lagi, kan? Aku diam. Rio lalu melangkah mendekat, menurunkan suaranya. Kalau kamu mau, aku bisa kasih akses. Ada cara supaya kamu tetap dapat salinan notulen rapat. Gratis. Aku terkejut. Kok bisa? Anggap aja aku punya orang dalam. Tapi, aku minta imbalan kecil. Nggak berat kok, cuma bantu aku urusin beberapa pekerjaan tambahan. Nada suaranya membuatku waspada. Apa maksudnya pekerjaan tambahan? Rio tersenyum samar. Santai aja. Nggak ada yang melanggar hukum, asal kamu nggak bilang-bilang orang. Aku tahu, ini seperti pintu yang tiba-tiba terbuka lagi. Dengan akses itu, aku bisa melanjutkan belajarku, bahkan mungkin lebih cepat dari sebelumnya. Tapi ada rasa aneh di dadaku. Aku tidak tahu apa pekerjaan tambahan itu, dan mengapa harus dirahasiakan. Malam itu, aku gelisah di tempat tidur. Suara Rio terngiang di kepalaku, kamu mau naik cepat atau mau stuck di sini terus? Di sisi lain, kata-kata Pak Hadi juga muncul. Jangan ambil langkah yang membuat kamu kehilangan harga diri. Aku tahu, kadang kesempatan tidak datang dua kali. Tapi aku juga tahu, setiap jalan pintas selalu punya harga yang harus dibayar. Pertanyaannya, apakah aku siap membayar harga itu? Akhirnya, setelah 3 malam tanpa tidur nyenyak, aku membuat keputusan. Aku menerima tawaran Rio. Bukan karena aku tidak percaya pada proses panjang, tapi karena aku takut kalau kesempatan untuk belajar akan hilang sepenuhnya sebelum aku siap. Rio tersenyum puas saat aku mengangguk. Bagus. Mulai minggu depan, kamu akan dapat notulen rapat direksi. Kirim email ini tiap selesai baca, biar aku tahu kamu nggak nyebar ke orang lain. Awalnya, rasanya seperti mimpi. Notulen rapat itu detail. Mencatat siapa bicara apa, strategi yang disetujui, bahkan masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Aku membacanya dengan hati-hati setiap malam, lalu menuliskan poin-poin penting di buku catatanku. Tapi, pekerjaan tambahan, yang dimaksud Rio mulai muncul. Awalnya sepele, mengantarkan amplop keluar kantor saat jam istirahat. Mengambil paket di alamat yang jauh dari rute pengiriman normal. Ini cuma titipan dari teman, katanya setiap kali aku bertanya. Lama-lama, permintaannya bertambah. Suatu hari, ia menyuruhku membersihkan ruangan arsip lama dan memilah beberapa map tertentu. Map-map itu, katanya, sudah tidak terpakai dan harus dibuang. Tapi saat kubuka sekilas, isinya laporan penjualan tahun-tahun sebelumnya. Ada rasa tidak enak di dadaku. Rio, ini beneran nggak masalah? Tanyaku. Dia tersenyum tipis. Kalau kamu mau naik, kadang harus tutup mata sama hal-hal kecil. Setiap kali aku mendapat notulen, ada rasa bangga sekaligus cemas. Bangga karena bisa terus belajar. Cemas karena aku mulai masuk terlalu jauh ke wilayah yang tak sepenuhnya ku mengerti. Malam itu, saat menyalin catatan ke buku, aku berhenti lama pada satu kalimat. Kadang, harga dari sebuah kesempatan adalah ketenangan hati. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini harga yang rela kubayar? Hari itu, suasana kantor seperti ombak sebelum badai, tenang, tapi terasa ada yang akan pecah. Pagi-pagi, aku melihat dua pria berjas rapi yang bukan karyawan biasa. Mereka masuk ke ruang direksi bersama Pak Direktur dan Kepala HR. Bisik-bisik pun menyebar, tim audit pusat datang.
Aku berusaha terlihat sibuk, tapi dada ini rasanya sesak. Beberapa menit kemudian, Rio memanggilku ke gudang arsip. Wajahnya tegang. Bim, kita ada masalah, katanya cepat. Mereka akan periksa semua dokumen dan catatan keluar masuk arsip. Aku menelan ludah. Rio melanjutkan, map-map yang kamu buang kemarin itu ternyata penting. Dan kalau mereka tahu kamu yang ngurus, kamu bisa kena masalah besar. Keringat dingin mulai membasahi leherku. Terus, aku harus gimana? Tanyaku. Dia menatapku tajam. Satu-satunya cara adalah kamu ambil dokumen itu lagi sebelum mereka sampai sini. Aku tahu tempatnya di gudang belakang. Tapi kamu harus sekarang. Kalau enggak, ya, siap-siap aja. Aku terdiam. Kalau aku menuruti Rio, aku berarti semakin masuk ke lingkaran ini, membantu menutupi sesuatu yang jelas-jelas salah. Kalau aku menolak, aku mungkin kehilangan pekerjaan, dan semua akses belajar yang sudah susah payah ku dapat. Jam di dinding berdetak pelan, tapi rasanya seperti palu godam yang memukul telingaku. Di kepalaku, dua suara berperang. Suara pertama berkata, ini cuma sekali. Setelah ini kamu bisa lepas. Suara lain berbisik, kalau kamu lakukan ini, kamu akan terjebak selamanya. Rio mendekat, suaranya makin rendah. Kamu mau terus maju, kan? Ini cuma satu langkah terakhir. Aku memandang lantai, lalu menutup mata sebentar. Di dalam gelap itu, aku melihat kembali wajah Pak Hadi, senyum ibu di rumah, dan buku catatan yang setiap halamannya kutulis dengan mimpi dan harapan. Ketika membuka mata, aku tahu, satu pilihan terakhir ini akan menentukan apakah aku benar-benar naik, atau jatuh tanpa bisa kembali. Aku berdiri di lorong gudang arsip, suara Rio masih menggema di telinga. Ini cuma satu langkah terakhir. Tapi aku tahu, langkah itu bukan akhir, melainkan pintu masuk yang lebih dalam ke tempat yang gelap. Aku menggeleng pelan. Maaf, Rio. Aku nggak bisa. Wajahnya berubah, dari tegang menjadi dingin. Bima, kamu tahu konsekuensinya, kan? Aku menatap matanya. Kalau itu harga yang harus kubayar, ya sudah. Dia mendecak kesal lalu pergi, meninggalkanku sendirian. Jantungku berdebar kencang, tapi ada rasa lega yang aneh. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku merasa mengambil keputusan yang benar. Tak lama kemudian, tim audit benar-benar datang memeriksa gudang arsip. Mereka menanyakan beberapa hal padaku, termasuk dokumen yang sudah hilang itu. Aku menarik napas panjang, lalu memutuskan berkata sejujurnya, tentang siapa yang memintaku memindahkan dokumen dan bagaimana aku tidak tahu sepenuhnya isinya. Sore harinya, suasana kantor semakin panas. Rio dipanggil ke ruang HR bersama beberapa staf lain. Aku duduk di pantry, mencoba fokus membersihkan meja. Pak Hadi datang menghampiri, menepuk bahuku. Bima, kadang melawan arus itu bikin kita basah kuyup. Tapi setidaknya, kita tahu kita nggak terbawa sampai ke air terjun. Kalimat itu menancap di pikiranku. Benar, aku sekarang mungkin akan kehilangan akses, bahkan mungkin pekerjaanku. Tapi aku masih punya satu hal yang tidak bisa diambil siapapun, harga diri dan ketenangan hati. Malamnya, aku membuka buku catatan. Halaman kosong berikutnya kutulis. Lebih baik lambat tapi lurus, daripada cepat tapi tersesat. Aku tidak tahu bagaimana hari esok akan berjalan, tapi aku siap menghadapinya, meski harus sendirian. Keesokan paginya, aku datang ke kantor dengan perasaan campur aduk. Aku tidak tahu apakah kartu absensiku masih akan bisa digunakan, atau apakah surat pemecatan sudah menungguku di meja resepsionis. Saat membuka pintu pantry, aku melihat beberapa karyawan sedang membicarakan audit kemarin. Katanya, ada orang yang berani ngomong jujur ke tim pusat, bisik salah satu dari mereka. Yang lain menimpali, iya, dan katanya itu justru ngebantu mereka nemuin masalah besar yang hampir ditutupin. Aku menunduk, pura-pura sibuk merapikan gelas, tapi di dalam hati ada rasa lega.
Tidak lama kemudian, telepon di dinding pantry berdering. Suara resepsionis memanggil. Bima, diminta ke ruang Pak Ardi dari tim pusat. Jantungku kembali berdegup kencang. Aku melangkah ke ruang rapat kecil tempat Pak Ardi duduk. Wajahnya ramah tapi tegas. Bima, saya ingin berterima kasih. Keterangan kamu kemarin sangat membantu kami memahami situasi sebenarnya. Kejujuran seperti itu langka. Aku hanya tersenyum canggung. Saya cuma bilang apa adanya, Pak. Beliau mengangguk. Justru itu. Perusahaan ini butuh orang yang berani berkata benar, bukan cuma yang pandai mengikuti arus. Lalu, ia mengeluarkan sebuah map. Kami sedang membentuk tim pembenahan internal, dan saya ingin kamu ikut, bukan sebagai OB, tapi sebagai asisten logistik tim. Aku tertegun. Asisten logistik? Itu berarti aku akan ikut rapat resmi, mempersiapkan dokumen, dan duduk di ruangan yang selama ini hanya bisa kulihat dari jauh. Bapak yakin? Tanyaku pelan. Pak Ardi tersenyum. Orang yang jujur biasanya juga pekerja keras. Saya mau lihat itu langsung. Keluar dari ruangan itu, langkahku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Aku tidak tahu ke depan akan seperti apa. Tapi untuk pertama kalinya, jalanku terasa lebih jelas. Malamnya, aku menulis di buku catatan. Kadang, jalan terang baru terlihat setelah kita berani keluar dari lorong yang gelap. Hari pertama sebagai asisten logistik tim pembenahan terasa seperti memasuki dunia baru. Bukan lagi menyapu lantai dan membawa termos kopi, tapi mempersiapkan dokumen rapat, mengatur daftar hadir, dan memastikan semua materi sudah di meja sebelum rapat dimulai. Awalnya, aku gugup. Duduk di ruang rapat bersama manajer-manajer senior membuatku merasa seperti anak kecil yang nyasar ke meja orang dewasa. Tapi aku berusaha menyimak setiap kata, setiap ide, dan setiap strategi yang dibicarakan. Buku catatanku selalu terbuka, mencatat bukan hanya tugas yang harus kulakukan, tapi juga pelajaran yang bisa kupetik. Suatu siang, Pak Ardi memanggilku. Bima, minggu depan kita akan presentasi hasil audit ke Dewan Direksi. Saya mau kamu ikut, sekaligus menyiapkan ringkasan data supaya mereka cepat paham. Aku hampir tak percaya. Presentasi ke Dewan Direksi? Itu mimpi yang selama ini terasa terlalu tinggi. Selama beberapa hari berikutnya, aku tenggelam dalam pekerjaan. Menyortir data, merapikan angka, bahkan mencari cara agar grafik dan tabel terlihat jelas. Setiap malam, aku pulang dengan kepala penuh angka, tapi hati yang hangat, karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar berkontribusi pada hal besar. Hari presentasi pun tiba. Aku berdiri di sudut ruangan, mengawasi layar proyektor, memastikan semuanya berjalan lancar. Saat Pak Ardi menyebut namaku di tengah presentasi, ringkasan data ini disiapkan Bima, anggota tim kami yang baru. Aku melihat beberapa anggota Dewan Direksi mengangguk sambil tersenyum. Setelah rapat, salah satu dari mereka mendekat. Kamu punya bakat rapi dan teliti, Bima. Pertahankan itu. Siapa tahu suatu hari kamu duduk di kursi ini. Kalimat itu seperti percikan api di dalam dadaku. Bukan sekadar pujian, tapi sebuah gambaran masa depan. Malamnya, aku menulis di buku catatan. Setiap langkah kecil adalah anak tangga. Tak peduli dari mana memulainya, selama terus naik, puncak akan semakin dekat. Pagi itu, aku datang lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja menyinari dinding gedung, dan aroma kopi dari pantry sudah tercium. Dulu, jam segini aku masih sibuk mengepel lantai atau mengangkat galon air. Sekarang, langkahku menuju ruang rapat membawa map berisi ringkasan rencana pembenahan kantor. Beberapa rekan kerja yang dulu nyaris tidak menoleh saat aku lewat, kini menyapaku dengan ramah. Pagi, Bim. Aku membalas senyum mereka. Rasanya aneh, hangat, tapi juga membuatku sadar betapa cepat situasi bisa berubah. Di ruang rapat, aku duduk di samping Pak Ardi, bukan lagi di ujung kursi dekat pintu. Hari ini kami membahas langkah lanjutan setelah audit, perbaikan sistem administrasi,
transparansi laporan, dan pelatihan etika kerja untuk semua staf. Saat aku memberi masukan kecil tentang cara mengatur arsip digital, beberapa orang mengangguk setuju, bahkan mencatat idenya. Siang hari, aku melewati Rio di lorong. Dia hanya menunduk tanpa berkata apa-apa. Tidak ada lagi nada meremehkan atau tatapan sinis. Entah kenapa, bukannya merasa menang, aku justru merasa tenang, seperti beban lama akhirnya lepas. Sore itu, aku duduk di meja kerja yang kini punya namaku di sudutnya. Kulihat buku catatan yang sudah penuh dengan tulisan, cerita, mimpi, rencana, dan pelajaran. Semua ini terasa seperti mimpi yang berubah menjadi nyata. Di perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela bus. Gedung kantor itu perlahan menjauh dari pandangan, tapi di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Aku bukan lagi Bima yang dulu. Aku sudah melangkah ke jalan yang berbeda, jalan yang membawaku pada versi terbaik diriku. Malamnya, aku menulis. Perubahan tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari keberanian kecil yang kita ambil setiap hari. Hari itu, suasana kantor lebih ramai dari biasanya. Bendera perusahaan terpasang di lobi, meja resepsionis penuh bunga, dan di lantai atas, aula besar dipersiapkan untuk town hall meeting, pertemuan seluruh karyawan dengan dewan direksi. Aku yang biasanya hanya membantu membawa peralatan, kali ini duduk di deretan depan bersama tim pembenahan. Kursi empuk, lampu terang, dan layar raksasa di depan membuatku sedikit gugup. Acara dimulai dengan sambutan dari Direktur Utama. Beliau berbicara tentang transparansi, semangat kerja baru, dan bagaimana semua ini dimulai dari keberanian satu orang yang mau berkata jujur di saat sulit. Orang itu ada di ruangan ini, dan hari ini, kita ingin mengucapkan terima kasih. Aku masih menoleh ke kiri dan kanan, mencari siapa yang dimaksud, sampai beliau menyebut namaku. Bima, maju ke depan. Langkahku terasa berat dan ringan sekaligus. Aku berdiri di atas panggung, menatap lautan wajah yang dulu hanya kulihat dari ujung lorong saat aku mendorong troli pembersih. Direktur Utama menyerahkan sebuah piagam penghargaan. Kejujuran dan integritas adalah pondasi. Terima kasih sudah mengingatkan kita semua tentang itu. Tepuk tangan bergema di seluruh aula. Aku menunduk, bukan karena malu, tapi karena terharu. Aku tidak pernah membayangkan seorang OB bisa berdiri di sini, bukan sebagai pembawa air, tapi sebagai contoh yang diakui seluruh perusahaan. Setelah acara, banyak yang menghampiri. Selamat ya, Bim. Kamu inspirasi buat kita semua. Di tengah keramaian, aku menghela napas panjang. Dulu, lorong sempit adalah duniaku. Sekarang, ruang utama terbuka lebar, dan aku berdiri di tengahnya. Malamnya, di buku catatan, kutulis. Penghargaan terbesar bukanlah piagam atau tepuk tangan, tapi rasa percaya diri untuk terus melangkah ke depan. Rasa percaya diri untuk terus melangkah ke depan itulah yang kubawa ke hari-hari berikutnya. Bukan hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam cara aku memandang diriku sendiri. Kini, setiap kali berjalan melewati lorong tempat aku dulu mengangkut tumpukan kardus atau mengepel lantai, aku tidak lagi merasa kecil. Aku justru melihat lorong itu sebagai saksi, tempat di mana semua ini dimulai. Tempat di mana aku pernah hampir menyerah, tapi memilih untuk tetap berdiri. Beberapa minggu setelah town hall meeting, kabar besar datang. Dewan direksi menunjukku menjadi koordinator logistik perusahaan. Posisi ini bukan jabatan tertinggi, tapi cukup untuk membawaku duduk di meja rapat setiap minggu dan mengambil keputusan yang memengaruhi banyak orang. Di hari pelantikanku, aku melihat ke kursi belakang aula. Di sana, beberapa OB baru duduk dengan wajah canggung, wajah yang pernah kumiliki dulu. Aku tersenyum kepada mereka, ingin menyampaikan tanpa kata, kalian juga bisa sampai di sini. Malam itu, di rumah, aku membuka buku catatan yang sudah hampir penuh. Kucoret halaman terakhir dengan judul, Catatan Terakhir. Kutarik napas panjang, lalu menulis. Hidup tidak selalu memberi kita awal yang indah, tapi kita selalu punya pilihan untuk menentukan akhirnya.
Aku memulai sebagai petugas kebersihan, diremehkan, bahkan dibentak. Tapi satu hal yang selalu kujaga adalah keyakinan bahwa bekerja dengan hati dan berkata benar tidak akan pernah sia-sia. Hari ini aku menutup buku ini, bukan karena perjalananku selesai, tapi karena bab baruku sudah dimulai. Kututup buku itu dengan senyum. Di luar jendela, lampu kota berkelip seperti bintang yang turun ke bumi. Dan aku tahu, bintang itu, setidaknya satu di antaranya, sudah berada di genggamanku.